Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil ibadah wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Hadratul masyayikh, hadratul zu'ama, para sesepuh, para bibi sepuh asatidz Jami'atul Quyuh, wabil khusus yang mulia Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA mata'anallah liduri ayatihim wa qasallallahu bi amsalihim sihah afiyah istiqamah fi ibadatillah. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Al-Mukarram bin Muhtaram Kiai Haji Zanin, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dari beliau kita belajar istiqamah, semoga kita bisa mengikuti jejak beliau, amin ya rabbal. Yang mulia Al-Walid Ayahanda Kiai Haji Abdul Rajim Marja mata'anallah liduri hayatihim, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Yang mulia Ayahanda Ketua atau Presiden MS3D Bapak Haji Dr. Andes Nanang Pramana MM, kita doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Sekjen MS3D Kakanda Al-Mukarram Wabil Muhtaram Ustaz Haji Ahmad Maulana, semoga dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Ketua DKM Masjid Al-Irham Al-Mukarram Ustaz Haji Didi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah keluarga besar MS3G, semoga kita yang hadir di sini dicatat oleh Allah termasuk hamba-hamba yang istiqamah menegakkan sholat subuh berjamaah, khair minad dunya wa ma fiha, amin ya rabbal. Saya sedikit nanti Kiai Mulyadi Effendi yang nambah, jadi bagi-bagi waktu sedikit, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, amin ya rabbal. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab, kataballahu sittata bi sittati, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, kataballahu sittata bi sittati, ada 6 hal yang dirahasiakan Allah. La ya'rifun nas, manusia kita nih kagak ada yang tahu. Apa yang dirahasiakan Allah? Kata Allah ridha fi ta'ah. Yang pertama, Allah rahasiakan ridhonya dalam ketaatan kita. Jadi Bapak, kita ini kagak bisa bangga dengan ibadah kita. Kita nggak bisa merasa ahli ibadah, merasa ahli duha, merasa ahli tahajud, merasa ahli ilmu, merasa ahli ta'ah, merasa kita ini paling hebat dalam ibadah. Kenapa? Karena di antara ibadah yang kita laksanakan ini, kita nggak tahu di mana letak ridhonya Allah. Maka doa di antara rotib yang kita baca, Allahumma inna nas'aluka, bareng-bareng, Allahumma inna wa na'udzubika, kita minta ridhonya.
Jadi di antara ibadah kita ini kagak tahu lempengan mana yang Allah ridho. Sampai bapak sekalian, mohon maaf udah hafal betul ini seorang pelacur gara-gara ngasih anjing kehausan, ternyata di situ letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nih sholat subuh kita barangkali di sholat subuh MS3G ini letak ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kisah, ada sahabat, ini mohon maaf agak nyindir, takut jeblang saya. Masih ngantuk, dia belum hilang. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat mohon maaf buta beliau. Sampai beliau menghadapi Rasulullah ini abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sahabat Abdullah bin Umi Maktum ini Pak istiqomah sholat subuh walau karena sekalipun beliau dalam keadaan buta. Mohon maaf, matanya buta tapi tetap istiqomah sholat berjamaah. Subhanallah. Kita makan kagak buta ini mata kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal. Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat matanya buta tetap istiqomah sholat berjamaah. Wadata yomin suatu ketika matanya karena enggak ngelihat mak kepladung. Apa nih kepladung bahasa enaknya nih Pak? Apa mungkin? Pesan ya. Saya masih Betawi masih nambah gaya. Betawi. Kesandung baik. Pas kesandung persis depan beliau batu, darah ini ngocor, bocor. Kalau gunung subuh itu Pak, kalau gunung subuh tuh apa darahnya lebih banyak. Makanya dulu jadi saya masih kecil tuh jadi kalau sunat itu bedung subuh dipandiin dulu di Bangkong apa tuh dia bertumpuk di apa di kenapa biar darahnya kok ngalamin kok kalau sunat dulu dipandi dulu. Yang tua ngalamin ya, kalau bocah mah kagak ngalamin. Ya kalau yang tua ngalamin kok dia ya. Apa dulu subuh dia ngalamin. Bengkong ngalamin. Waktu bengkong tuh kenapa dipandiin dulu? Zaman dulu belum ada bius, belum ada batu. Dipandiin tuh biar darahnya kagak begitu banyak. Abdullah bin Umi Maktum jatuh nyungsep ngusruk pas kena batu darah ngocor. Diusap Pak, tetap berangkat berjamaah. Subhanallah. Pas besokannya Pak nih, pas besokannya Abdullah bin Umi Maktum kalau mau buka pintu Pak, kalau mau buka pintu ada yang nuntun tuh karena matanya buta. Di hatinya alhamdulillah setiap sholat berjamaah ada yang nuntun sampai ke masjid, pulangnya dituntun sampai pulang, besoknya lagi dituntun berangkatnya, pulang dituntun lagi, berangkat dituntun, pulang dituntun. Ini Abdullah bin Umi Maktum karena kagak melihat penasaran tuh, karena kagak melihat penasaran. Ditanya, kamu ini siapa kalau bahasa kita? Jawab, anak iblis, saya iblis Masya. Di bapak besok kalau FS3G ada yang nonton tanya dulu Bang, abang dari mana ini Bang? Abdullah bin Umi Maktum ini kaget karena yang nuntun iblis. Kenapa kamu nuntun? Akhlanallah, Allah umumi. Ketika engkau jatuh nyungsep darah itu ngocor, Ahlanallah ila malaikatis sama, Allah umumkan kepada malaikat langit, wahai para malaikat, Abdullah bin Umi Maktum gara-gara nyungsep, gara-gara jatuh nyungsruk mau sholat berjamaah, gara-gara jatuh berdarah, setengah dosanya aku hapus. Masya Allah. Iblis ini pinter Pak, jenius. Gara-gara jatuh sekali dosanya dihapus oleh Allah setengah. Ini kalau jatuh 2 kali iblis ngomong.
setengah jatuh sekali, setengah dihapus, kalau 2 kali kan udah habis dosanya. Ini iblis bagaimana caranya biar kagak jatuh supaya dosanya setengah masih ada. Masya Allah. Di minggu malam apa, depan malam depan, subuh Jumat apa, subuh minggu depan, Bapak sekalian, kira-kira kalau ada lubang gede Pak, pura-pura kotor besok. Biar apa Pak? Biar nyusul gitu. Kotor kali pulang kemarin belebetan orang musim hujan. Ternyata letak ridhonya Allah, letak ridhonya Allah ternyata dinyungsupnya karena istiqamah. Abdullah bin Umi Maktum dapat ridho dari Allah karena nyungsupnya melaksanakan istiqamah sholat subuh berjamaah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba Allah yang istiqamah. Amin ya rabbal. Yang pertama, kata Allahul maut, kata Allah ridho itu Allah, rahasiakan ridhonya dalam ketaatannya. Yang kedua, kata Allahul maut fil umri, Allah rahasiakan kematian kita dalam umur kita. Di usia berapa kita kagak tahu. Mohon maaf nih Pak, kita nih perasaan kita masih lama mati dulu. Di sini siapa yang paling tua kira-kira? Di sini siapa yang paling sepuh kira-kira? Kayak di sini berapa kayak? 5 sama 27. 27 beliau ya. Kata beliau 27, perasaannya 27. Padahal 7. Presiden kita mana? Presiden kita Pak gimana? Gimana beliau? Sedang dulu ya. Mana beliau? Di luar ya? Beliau kali Abdullah bin Maktum kali beliau mah itu. Beliau mah Abdullah bin Maktum jangan bernyung sebagai sindalnya gitu. Pak, perasaan kita ini kita masih lama mati, padahal mati bukan umur yang jadi tolak ukur. Karena kematian, kata Allahul maut fil umri, karena Allah rahasiakan kematian dalam umur kita kagak tahu. Subhanallah, perasaan kita lama mati, padahal Pak, tiap hari Allah matiin kita. Serem amat ini tiap hari Allah matiin kita. Kapan Allah matiin kita? Tadi sebelum berangkat kita doa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin sudah hafal doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ahyana ba'dama amatana, Pak, Allah hidupkan setelah kita kematian. Masya Allah. Ini Pak, karena tadi perasaan kita ini mati lama, padahal tiap hari Allah matiin kita. Tiap hari nih Pak, tiap hari Allah matiin kita. Yang kedua Bapak sekalian, Allah matiin kita kalau bebangkis. Apa nih bebangkis? Bahasa enak bersih. Betawi masih nyangkut tadi saya Pak. Bersih ya, coba lihat Pak. Kenapa wa idza atasa hamidallah? Kenapa kita disunahkan kalau kita hasin bersin atau bangkis, hasin keberangkis? Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Teman kita sebelah ngucapin jawab biar dibalas lagi yahdi wa yuslihu balakum. Kenapa kita ketika berbangkis alhamdulillah? Ternyata Pak, orang dalam keadaan bersin, dalam keadaan bangkis, Allah matikan sesaat. Subhanallah. Subhanallah. Contoh nih Pak, ketika berbangkis Allah cabut ruhnya, dibalikin lagi, mental kayak Bapak main bola bekel, ditakol mental lagi tuh. Ditakol mental lagi. Sama ketika berbangkis hasil alhamdulillah. Bayangin Pak nih, Bapak kalau berbangkis kagak balik nih, begitu dong udah Pak, berbangkis kagak balik lagi, begitu dong udah. Ternyata berbangkis itu Pak, bersin itu Allah cabut ruh kita, Allah balikin lagi, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Tiap hari Allah matiin kita,
Yang kedua, Allah matiin kita kalau berbagis. Yang ketiga, Pak, ini ketiga, tiap hari kita belajar mati. Bisa lama ini Pak, tiap hari belajar mati. Kapan kita belajar mati? Tadi Kiai Haji Samin ngajarin kita, beliau bimbing kita menjadi imam. Allahu Akbar nih Pak nih. Mazhab Syafi'i ini kalau kita diajarin di atas pusar, di bawah dada. Allahu Akbar nih Pak. Ini kalau saya dulu ngaji bilangnya sedekah ya. Sama nggak orang sini? Sedekah sama ya? Bilangnya sedekah dong. Allahu Akbar. Nih sedekah nih Pak, tangannya begini nih, tangannya begini, diajarkan kita sama guru-guru kita, kiai kita, sebegini di atas pusar, di bawah dada. Kenapa sedekah begini? Ternyata Pak, orang kalau mati tangannya begini. Ada nggak orang mati tangannya begini Pak? Ada orang mati tulang pinggang. Kenapa orang kalau mati Allahu Akbar tangannya begini? Ini posisi adalah posisi mati. Dan sholat hakikatnya belajar mati. Sholat itu hakikatnya menghadap Allah. Maka doa kita yang kita baca ini, wajahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal. Ini wajah tuh nih, anggap saya ngadep mulon, ngadep kiblat. Ini wajah tuh ya Rabb, saya sedang menghadapmu ya Allah. Maka di antara tadi nih doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillahi rabbi. Ya Allah, barangkali ini sholat subuh saya terakhir, barangkali saya dipimpin hadir MS3 ini subuh saya terakhir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma. Ternyata Bapak sekalian, Allah rahasiakan. Ini Bapak nih, kita nih sholat nih Pak, Allah Akbar. Kita nih Pak, kenapa sholat gini anarfayadah? Kita anarfayah nih, kita angkat tangan nih. Kenapa kita angkat tangan nih Pak? Ini Allahu Akbar. Kenapa kita angkat tangan? Hakikatnya kita sedang menghadap Allah. Ini kalau angkat tangan posisi orang nyerah. Ya Allah, saya orangnya yang banyak dosa, saya orangnya yang banyak salah, saya bukan orang lain, saya ya Allah. Allahu Akbar. Ternyata Bapak sekalian, kenapa kita angkat tangan? Ternyata hidup dari pala sampai pusar doang Pak. Nih, dari pala sampai pusar doang. Hidup tuh dari pala sampai perut. Saya kasih contoh, kalau kakinya dua-duanya buntung, orang masih hidup nggak kira-kira Pak? Orang tangan kanannya kirinya buntung, orang masih hidup kagak kira-kira? Terakhir kalau palangnya buntung, kira-kira orang hidup kagak? Ternyata hidup kemana? Jadi jamaah sekalian ini, akatamallahul mauta fil umri, Allah rahasiakan kematian. Maka di situ liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Mana ahsanu amala? Yang terbaik amalnya. Yang terbaik amalnya artinya yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tiga saja yang saya sampaikan. Jadi Allah rahasiakan ridho, Allah rahasiakan ridho dalam ketaatan kita. Yang kedua, Allah rahasiakan kematian dalam umur ketiga. Yang terakhir Pak, yang terakhir ini tiga saya sampaikan, katamallahul ghadaba bil maksiyah. Allah rahasiakan marahnya kalau kita berbuat maksiat. Tidak cash dengan umat-umat terdahulu. Kalau dulu umatnya bangor, tidak taat, langsung diazab. Kalau dulu umatnya tidak taat, kunu qiradatan khasiin, langsung dikutuk. Kalau dulu kan ibadah sabat bukan Islam. Kalau dulu Pak kagak sholat sabat tuh, kalau kita kan sholat Jumat tuh. Kalau umat Bani Israel itu kagak sholat sabat, kagak kita sholat Jumat, kunu qiradatan khasiin, dikutuk jadi monyet kes. Nggak kebayang Pak kalau sekarang tuh orang kagak sholat Jumat di pangkalan berbuntut semua tuh Pak.
buntut bakal bantu ketahuan dia. Maka Allah rahasiakan marahnya dalam, Allah mahasiakan marahnya dalam kalau kita berbuat maksiat. Umur udah 45 kagak sholat, belum ibadah, belum juga ngaji, Allah panjangin kali, ntar kali 50 baru hidup. Umur 50 belum sholat, belum ibadah, masih Allah tahan ntar kali 55 baru ngaji. Umur 55 belum sholat, belum sujud, belum ibadah, ntar kali 65. Pak 62 datang ke masjid, sholatnya bukan di belakang imam, sholatnya di depan imam. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Tumben dia pakai ke masjid, tetangga bilang tumben ke masjid. Demikian teman sekalian, 3 saja yang disampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita baca Fatihah buat kita semua. Semoga kita termasuk yang hamba Allah yang dicatat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ibadah jaminan Allah, wa allau istaqamu ala tariqati la afrainahum ma'an ghadaqa. Makna ma'an ghadaqa hayatan thayyibatan. Orang yang istiqomah Allah berikan kehidupan yang begitu indah. Orang yang istiqomah rezekinya semakin melimpah. Orang yang istiqomah hidupnya tidak akan susah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pas 20 menit, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Astaghfirukum ala khatoyaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.